Oke Podcast, obrolan karyawan. Balik lagi bersama gua Firman Fauzan di Oke Podcastnya Kamadik, obrolan karyawan. Kali ini sama karyawan yang sangat berprestasi. Ini rambut lu kenapa sih, Man? Nggak tahu, gue juga bingung sama rambut gua nih. Kadang-kadang pakai pomade. gua udah pernah pakai pomade ya, Terus cuman keras dan gua gak suka gitu. kebanyakan. Aduh. Pomade itu harus banyak tuh. Iya, gua biasanya pakai minyak zaitun. Oh, kayak Pertama lo- sunnah itu kan. Iya. Kedua lebih murah daripada pomade. Oh, gitu. Ketiga lebih awet. Oh iya. Iya. Oh, jadi berminyak ya? Ya kan berminyak tapi dia jadi lebih kuat. Intinya yang Ah. kedua sih, Apa? lebih hemat. Ya lebih hemat karena cuman 3 tetes gue biasanya pakai itu bisa sebulan lebih kan. Oh gitu. Pomade satu ini sebulan kadang kurang tuh. Gak apa-apa, ini Oke Podcast setelah sekian lama Oke Podcast kita serius. Kali-kali kita gak serius ya. Pokoknya podcast kelama gue gak pernah serius deh kayaknya. Iya Man. benar banget. Padahal kita Pernah. sebenarnya secara topik sekarang mau ngomongin yang serius ya. Sorry gue batuk ya, gue Omicron. Waduh. Gak apa-apa lah, kita semua alumni Omicron di sini. Oh iya benar. Emang Kama Digital itu salah satu perusahaan yang paling survive Iya, di dari Indonesia. Delta Dari Delta ke Omicron. ke Omicron. Terus ke DBD. Tipes juga ada. Ada gejalanya tipes. Yang lagi sakit badan juga ada. Siapa? Itu. Oh iya benar. Depan. Abis vaksin ya? Iya. Yang lagi burnout juga ada tuh. Siapa tuh? Tuh depan. Burnout mulu dia mah. Iya, dapat larismen kan jadi Oh iya, benar-benar. kebakar tuh otaknya. Oke, Oh dia jadi mau ke Solo ya? ya mau ke Solo. Solo dia. Mau bikin Ah. batik sih denger-denger. Oh kira dagang batik. Heeh. Yang kemarin juga ada tuh bintang tamu ini Oke Podcast yang batik kan. Oh iya, yang Pokoknya hands yang gitu. ada di sini ya linknya. Iya, ada di sini linknya. Heeh. Mampus lu. Jadi asal kalian tahu para Kemandisian. Kamadisian, Apa sih ininya? Sama friend. Kama Friends. Oh, iya. Kali ini Kama Digital itu tampil dengan wajah yang baru ya di tahun Iya, 2022. kayak tim ya, tim. Iya, kayak tim wajah baru. Apa Bayar itu? dong. Wah, Apa wajah barunya? Tim. Kita kali-kali bikin podcast yang tidak ada skrip. iya benar. Heeh. Emang harusnya podcast tuh nggak ada skrip sih menurut gua. Man. Biar lebih apa? Biar lebih natural kayaknya, lebih ngalir. Cuman ada storyline yang harus kita ikuti Oke, biar nggak benar, terlalu benar. melenceng banget. Menurut gua ya, gua Iya, nggak iya. gitu sih. Emang asiknya gitu sih Iya, asik kadang-kadang. kan. Heeh. Karena itu berlaku bagi orang yang belum jago sebenarnya. Oh, iya. Kalau yang udah enggak deh kebalik. Itu berlaku untuk orang yang udah jago nge-host Iya, dan memiliki wawasan yang sangat luas. Tapi Iya. untuk kita ya perlu skrip. perlu skrip. Tapi ini nggak ada skrip ya. Ya nggak ada Kita skrip, natural. adanya nggak HP. Nggak ada HP juga. Skripnya di nggak ada. HP. Oke. Nggak. Kita bahas apa nih? Kita bakal bahas wajah baru Kama Digital. Ya, sekarang tahun 2022 kita tampil dengan logo baru ya gak sih? Oh iya benar-benar. Dari yang logonya ini Menjadi ini. keren gak sih? Jadi mungkin bisa diceritain dulu nih perjalanan kok bisa Kamadik ganti logo. Kalau dari gue ya, gue mau menceritakan logo yang lama dulu ya. Oke, gue bukan ahli logo juga. Yang pertama garis bawahi dulu. Gue ahli waris. Enggak gini. Jangan dong, ntar kita Woi, bahas jangan, sejarah jangan. keluarga Jangan, sebenarnya. jangan. Kalau logo, gue udah lama sih bilang ke KPK. Mungkin ke teman-teman Kak Anggri juga, ke KPB juga. Logo kita tuh harus diperbaharui menurut gue ya. Karena logo yang lama itu menurut gue cocoknya untuk di latar yang cerah doang gitu loh. Kalau latarnya gelap nggak bisa dipakai lagi gitu. Harus kasih apa tuh namanya? Apa tuh? Shape dulu di belakangnya, Oh, shape iya, putih atau shape itu kayak gitu. Nah, jadi perlahan KPK mulai mempertimbangkan mungkin yang ganti logo. Akhirnya kita ganti di sayembarakan kan di Kamadik. Udah gitu doang sih yang atas dasar greget gue itu Wih. baru ganti logo itu doang sih. Dan akhirnya tersampaikan ya ke Akhirnya tersampaikan. KPK dan membuat satu sayembara logo. Sayembara Yang logo. waktu itu diikuti oleh berapa kontestan? 352 peserta kalau gua nggak salah. 352 peserta dikurangi 348 peserta. Jadi 3. Empat dong. 3 dong. 4 kan ada, Siapa? yang satu orang mah emang Yang satu desainer. bikin name card ya. ID ID card, kita gua bakal bikin logo. Gua ngedukung lo tenang.
Ada 4. Kita sayembara logo, dia bikin Heeh. ID card sama Ya. name card. Iya, jadi gini. Iya, benar. Yang pertama itu ada KVB kan. Sama Kak Oja nilainya. Itu enggak Dadakan nilai ya, Dadakan ya? votingnya. Ya. Karena Iya, benar. voting itu cuman pendapat, nilai itu lu pasti jauh. Kayak shock aja. Iya, shock. Keren ya. Jadikan logo sekolah. Langsung nge-fly ya waktu itu. Jadi waktu itu kan yang pertama KPB ya gak sih? Mana? Oh, yang bikin pertama. Oh, yang kriwil-kriwil. Oh iya, Kak Febi, Kak Anggri gitu kan. Kan Baru. yang KPB masih cuma logo doang tuh. Ya, Tiba-tiba Kak Anggri datang dengan semua kesempurnaannya. iya benar-benar. Dengan Ada penjelasan. PPT, ada filosofi, Iya. ada pokoknya yang kayak gitulah. Ibaratkan Alkitab. Oh. Datanglah tuh gue sebagai penyempurna semuanya kan. Iya. Gue nyontek dulu tuh sama Kak Anggri tentang filosofi logo, baru gue bikin. Ternyata ada mock up-nya ternyata. Iya. Gue bikin juga tuh mock up-nya di PPT gitu. Pokoknya ibaratkan para kitab gue Al-Qur'annya lah gitu. Datang untuk Menyempurnakan yang sudah. Sudah. Iya, yang Gitu. dari KVB tanpa filosofi, tiba-tiba datang yang ada filosofi, mock-up dan sebagainya. Lu datang menyempurnakan Iya, itu semua menyempurnakan itu ya, semua. dengan desain yang lebih Iya. modern dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada satu kompetitor yang datang itu kembali ke Hamin 3 jam ya. Hamin 3 jam dan desainnya itu kembali ke masa lalu sebenarnya. Iya. Mengulangi kesalahan pertama. Oh iya, nggak bisa ditaruh di. Iya, nggak bisa ditaruh di mana-mana gitu kan. Dan itu tanpa filosofi. Heeh. Dia udah dikasih contoh, Kan berdasarkan afirmasi positif better late than never dong. better late than never. Jadi Oh, merasa challenging ya. Mencoba dulu hasil Iya. belakangan. Iya. Kan hasilnya ada. Bener sih, itu benar, bener sih, benar. bener. Dan ini kan beda banget ya. Coba kita lihat nih, kita kulik. Nah, gue penasaran nih dengan logo Kak Tower ini. Gue waktu ngelihat ya jujur li, Ih, udah jaksel. ini tuh kayak tower ya. Lu lihat gak sih yang sebelah kiri Kak tuh kayak tower. Power gimana nih? Ini tuh kayak tower gitu. tower gedung-gedung Tahu ya. gua, Gedung cuman- mirip aja gitu menurut gua. Yang ini kan? Ini nih kiri. Nah, kayak tower gitu kan. Oh, Terus, mungkin karena ada jendelanya gitu ya. ya pas dipikir-pikir, pas melihat lagi kok mirip dengan ini ya, apa namanya? Perusahaan yang ya pinjol gitu. Perjalanan spiritual lu sehingga bisa mendapatkan desain yang seperti ini tuh kayak gimana nih? Yang pertama, karena gua kenal perusahaannya kali ya, kenal dekat, akrab banget gitu loh. Akrab banget loh. Ngomongin sejarah inspirasi gua ya, asal inspirasi gua ya. Yoi. Ini gua ngambil inspirasinya, ini gua nemuin inspirasi waktu gua lagi buang air di WC gitu. Wow. Ya emang WC emang tempat itu sih menurut gua, emang Tempat mencari tempat mencari inspirasi. inspirasi. Karena nggak tahu gua suka nemuin inspirasi di situ. Terus kalau soal bentuk logo, gua nggak kepikiran mau bentuk mirip kayak apa tadi yang lu maksud? Pinjaman Pinjaman online dan itu ya. kredit. Gua nggak kepikiran kayak gitu sih. Cuman gua pakai konsepnya dia. Kayak Konsep gimana tuh konsepnya? kalau dia itu kan huruf kalau di Kamadik kita kan huruf K itu bisa jadi logo, inisial K bisa jadi logo. Terus kalau misalkan K-nya itu digabungin sama tulisan juga bisa jadi logo gitu. Ngerti kalau maksud gua? Paham. Jadi kan Kama Digital tuh, Kama Digital. Nah, K-nya itu K-nya Kama Digital dan K-nya itu K-nya logo. Tapi oke. kalau dipakai Kama Digital ya tetap bisa gitu Tetap loh. masuk gitu Tetap kan. masuk gitu Iya, ya. Oke. Ya jadi gue pakai konsepnya di situ. Kalau untuk bentuknya enggak sama sekali enggak kepikiran bernyontek dia. Kalaupun mirip, Referensi gitu. referensinya konsep di situ tadi. Iya. Tapi Kak emang bentuk semua Kak kayak gitu. Mau digimanain emang Iya juga sih. Kak normal doang. Cuman ya, Cuman gua kasih apa tuh namanya? Gua kasih kotak-kotak yang kayak gedung yang menurut lu tadi, yang Iya. kayak kata lu gedung tadi. nah ini apa nih filosofinya nih? Menarik nih. Lu pernah gak sih ngelihat gambar PNG di Google atau apa gitu? Oh ya pernah kotak-kotak kayak gini. Ya PNG itu kan backgroundnya kotak-kotak gitu ya, Ah, kotak-kotak gitu ya. Kalau misalkan kita download di Google ataupun lu buka Photoshop pertama kali, kalau Photoshop itu dihapus background, dia itu kotak-kotak kayak gitu juga. mhm. Nah, gue terinspirasi di situ karena
perusahaan Kamadik ini kan lebih apa? Lebih akrab dengan Photoshop gitu kan. Oke. Digital pixel gambar gitu kan. Dengan dunia editing Dengan dunia grafis gitu, lah ya. iya. Jadi menurut gua maksud dari digitalnya ini tuh lebih ke pixel gitu loh. Lebih akrab ke pixel daripada ke jaringan-jaringan gitu Iya, kan. Itu iya. digital juga gitu. Ya menarik. Jadi Menarik. menyesuaikan dengan kebiasaan ya yang Iya, ada di dengan Kamadik. kebiasaan ada Karena yang memang ada kita meskipun digital agensi sering menyuarakan campaign kreatif, tapi tetap aja kerjaan kita kan nggak bakal jauh dari grafis, dari video, dan ya penggunaan PNG itu adalah habit gitu, kebiasaan. Iya, kebiasaan. Jadi gak bisa dilepaskan dan akhirnya itu yang jadi inspirasi ya untuk Ya, itu menambahkan jadi inspirasi gua. logo bentuk PNG pixel kayak gini. Iya. Wow, dan ini yang panah nih maksudnya apa? Ini panah kan ya? Itu bukan panah sih, tapi kayak gue mau melambangkan bahwa dia itu nggak terikat dengan si batangnya ini gitu. Dia itu bebas. Dan meskipun kita berpusat di grafis, itu nggak menutup kemungkinan kita itu bisa bergerak di bidang yang lain gitu. Kayak video, kayak mungkin campaign yang lain gitu. Grafis gitu. Itu Iya, bebas. Oke, jadi dalam artian ya kerjaan kita mungkin banyak di grafis, Ya, banyak tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa iya, mencoba banyak hal di bidang baru, di sektor baru Benar. yang ya mungkin itu demi kemajuan Kamadik Demi juga ya, kemajuan. dan at least inspire with creativity gitu. Iya benar-benar. Iya. Dan ini ada satu hal yang cukup berbeda ya daripada logo sebelumnya, yaitu penggunaan warna. Ini kita Iya, pakai iya, 3 warna ya, ada abu-abu, hijau yang hampir mirip ya menurut gua. Karena biasanya kita pakai hijau yang sebelah kiri apa sebelah kanan. Yang ini apa yang ini? Kalau yang sebelumnya logo Kamadik yang sebelum itu warnanya agak flat. Mm-mm. Jadi kayak ada gradasinya gitu kan. Iya. Jadi dari hijau yang tua ke hijau yang ini Muda. gitu. Nah, jadi kalau itu rancu dari hijau muda ke hijau tua itu kan ada banyak warna. Ini tuh ada banyak warna sebenarnya. Nah, jadi gua ngambil 2 warna yang menurut gua bagus aja. Jadi gue bikin si Kamadik ini jadi logo flat. Nah, si hitam ini bukan hitam sih, ini Abu. abu. Kenapa si abu-abu? Kenapa ini kayak estetik aja sih menurut gua. Kayak lebih ke estetik aja sih. Karena jika sebuah logo itu punya warna semua, menurut gua nggak bagus gitu. Ngerti nggak lo maksudnya? Gimana maksudnya? Jadi satu logo satu warna gitu maksudnya. Anggaplah ini kan ada hijau. Gua kasih di digitalnya itu hijau, sama-sama hijau. Oh Jadi iya. menurut gua kurang ke highlight aja sih digitalnya. Digitalnya. Iya, Jadi satu ke-highlight warna itu orang langsung baca Kama digital gitu. Kalau yang sebelumnya kan kuning ya. Iya, kuning. Kenapa gua nggak pakai kuning? Nah, iya itu kenapa? Balik lagi tadi sih. Lebih ke estetik, gue menurut gue lebih cocok Iya. hijau sama ini aja. Kalau alasan gue milih hijau ya karena perusahaan kita warnanya hijau kan. Ya, meskipun secara PDH hijaunya beda banget ya. Iya nggak apa-apa lah, penting hijau. Ya, identitasnya berangkat dari warna hijau. Kama digital hijau banget lah pokoknya. Lalu ini ada yang gue penasaran, penggunaan font dari Kama digital ini. Ini beda banget, yang kemarin mungkin fontnya lebih apa ya? Gue gak tahu sebutannya apa, tapi lebih pop aja gitu ya mungkin. Oh, Nah, iya. kalau ini dia terkesan formal, ya gak sih? Nah, inspirasi dari penggunaan font ini apa? Karena kan font tentu mencirikan, mempunyai filosofi sendiri. Oke, kalau dari font ya, ini dikatakan formal nggak juga sih, lihat aja G-nya itu beda kan, udah iya. kayak G ungu. Nyanyi habis ini dia. Iya kan? Iya, GU. Ya menurut gue nggak terlalu formal juga. Kenapa gue milih font ini? Karena perusahaan kita itu bergerak ke pemerintahan ya. Kalau dibaca oleh instansi-instansi yang serius gitu kayak pemerintahan atau BUMN, ini tuh masih terkesan serius gitu loh. Masih terkesan sopan gitu untuk dibawakan ke instansi yang seperti itu. Namun ini tuh juga nggak kaku banget, nggak Arial, nggak Times New Roman banget gitu loh. Jadi bisa dibawa santai juga kalau untuk penggerakan campaign yang nggak formal kan. Kita juga ada KOL kan, jadi ya kayak kreatifnya aja gitu. Masuk juga sih ya. Masih masuk ke situ. Nggak terlalu formal banget, tapi kalau kita lihat secara serius, sopan Masih bisa, gitu kan, sopan masih. bisa. Kalau pemerintah lihat, oh iya masih
lumayan sopan Iya. lah ya. Beda kan kalau logonya yang ini kriwil-kriwil atau gimana. Iya, kalau dari pemerintah lihat, aduh terlalu kurang, gimana iya, ya, kurang. terlalu kurang dengan image pemerintah yang pengennya serius gitu. iya. Dan kalau disandingkan dengan logo mereka karena ya agak gimana, logo serius dengan logo yang apa ya, terlalu Kayak berlawanan lah gitu, saling berlawanan. Ya begitulah. Oke dan Gitu aja sih. ya menarik nih. Ini Menarik. benar-benar suatu apa ya, suatu langkah baru ya di Kamadi Digital. Ya mudah-mudahan Membawa Kamadi. logo baru membawa kesejahteraan baru lah buat Kamadi Membawa Digital. gelombang baru yang bisa memberikan aura-aura positif, Iya, peningkatan kinerja serta ya perusahaan bisa growth lah dengan Iya. filosofi yang ingin disampaikan di Logo logo tersebut, ini iya. ya. Dapat berapa kemarin duit? Itu sekitar ya ada lah. Ada lah ya. Jadi ini bukan sayembara main-main ya. Bukan sampai main-main. Ada berhadiah juga. Ada berhadiah. Ada hak patennya gak nih di Oh. penggunaannya? Nah, itu gua nggak tahu tuh. Ya. Harusnya ada lah ya. Harusnya ada sih. Harusnya ada. Setiap penggunaan itu 1%. Kan lumayan. Lumayan sih, tapi kayak Iya. nggak ada. Jadi ya itu pokoknya untuk logo baru Kamadi Digital keren banget. Gimana? Gue puas sih dengan hasil karya gue, dengan Mhm. terpilihnya logo gue sebagai wajah barunya Kamadi Digital. Kamadi. Gue puas sih. Ada perasaan senang banget ya gitu. Seneng banget gue, man. Heeh. Karena ya kan klien juga ada tuh bikin logo. Kebetulan gue yang bikinin lah. Iya. Tapi semua yang udah approve itu nggak pernah gue lihat langsung dia pemakainya di mana gitu. Gue nggak pernah lihat kop suratnya mereka, gue nggak pernah Oke. lihat stempelnya mereka, gue nggak pernah lihat ID cardnya mereka, gue nggak pernah lihat. Iya Dan ini nyata di mata gue, teman-teman pakai ID card, name Iya. card yang ada logo yang gue bikin. lihat di Instagram juga Iya, Instagram logo yang lo juga. bikin, ada suatu kebanggaan ya ketika Buat- karya lu dipakai sama suatu instansi malah Iya, nggak cuma kan orang. kemarin juga pernah tuh gue bikin kampanyenya tim, Iya kampanye wajah baru tim. wajah baru tim kan. Nah itu kan logo dari gue juga. Yes, benar. Nah itu gue seneng banget sebenarnya, meskipun itu bukan konsep dari awal gue ya. Cuman kan mereka kan merevisi bagian-bagian kecil, mikro lah, Iya. makro lah. Meskipun nggak pure dari gue, tapi gue tetap bangga. Itu hasil desain gue gitu. Gue bangga aja. Itu yang gitu. meletakkan dasarnya. Iya, gitu gue kan. menggal dasar. Dan ya meskipun mereka merubah ya itu lumrah lah ya. Lumrah lah Karena harus revisi. disesuaikan dengan Iya. ya gerak jalan arah jalan perusahaan Iya. mereka. Nah itu gimana ya kalau karya kita dipakai sama orang gitu Bangga. kan? Bangga. Terlepas bayar atau enggak gitu. Itu kan lain hal. Tapi ada suatu kebanggaan sendiri Iya, ketika bangga karya banget. dipakai. Nah setelah ini gimana nih? Masih ingin berkarya membuat logo-logo atau gimana? Pengen sih gue, karena puas banget makanya. Kalau menurut gue iya sih, Masih pengen lanjut masih lah ya? pengen lanjut lah freelance. Jadi yang pengen yang ada perusahaan baru gitu, mau UMKM kayak mau perusahaan gede bisa lah ya hubungin Bisa lah, @Fauzan Azima. bisa Dia lah. punya porto banyak banget logonya. Iya. Kamadi ini salah satunya nih. Dan selebihnya bisa lihat di LinkedIn-nya ya. Pernah bahas kan? Pernah bahas, gue pernah Oh, bikin. Tapi oh. gue nggak pernah lihat wujud aslinya gitu loh, cuma Oh. digital doang. Jadi kurang bisa juga gue Iya, buat iya. jadiin porto, karena nggak ada bukti kan. Iya benar. Gitu. Ya pokoknya itulah ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. sih. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Tunggu di episode Oke Podcast selanjutnya. Gue Firman. Gue Fauzan. Bye bye. Dan jangan lupa subscribe dan like juga. Lupa gua. Bye.